Jumpa lagi dengan saya, Ibu Muti, di pembelajaran fisika. Kali ini kita sudah masuk bab baru ya teman-teman, yaitu ada di bab 9. Pada bab 9 ini kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Namun pada kesempatan kali ini kita sedikit pembahasannya, yaitu belajar tentang usaha, energi, dan daya. Nah, teman-teman pasti sudah membaca ya. Materi ini ada di bab 9, teman-teman bisa baca di halaman 347 sampai 346. Semoga teman-teman bisa memahami contoh soal tentang usaha, energi, dan daya. Silakan disimak videonya ya. Teman-teman, pada kali ini kita akan coba mempelajari tentang apa itu usaha. Nah, berdasarkan buku paket kalian di halaman 349, silakan dibuka dan dibaca ya. Usaha dapat didefinisikan sebagai hasil kali komponen dari gaya yang searah perpindahannya dengan besar perpindahan itu sendiri. Untuk hasil gayanya bisa disimbolkan dengan huruf F, dan untuk perpindahan bisa ditulis dengan simbol delta X atau bisa ditulis juga dengan huruf S. Maka untuk persamaan rumusnya bisa ditulis seperti ini. W sama dengan F dikali delta X, atau boleh ditulis dengan W sama dengan F dikali S. Untuk ilustrasi gambarnya bisa dilihat gambar 9.2. Awalnya ada balok posisinya di sini. Selanjutnya dia bergeser hingga di posisi akhir. Ada perubahan atau perpindahan posisinya di sini. Perubahan posisi itulah yang dinyatakan dengan perpindahan, maka disimbolkan dengan delta X. Nah, bagaimana bentuk dari usahanya? Kita lihat di sini ya perpindahannya. Nah, untuk menulis usahanya seperti ini ya teman-teman, W sama dengan F dikali delta X. Apabila dia membentuk sudut theta, maka bisa kita tulis lagi rumusnya dengan cara yang lain, yaitu W sama dengan F dikali delta X dikali cos theta. Baik, usaha dalam keseharian dengan usaha dalam fisika itu berbeda ya maknanya ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari sendiri di halaman 348. Adapun dua syarat khusus untuk definisi usaha dalam fisika, yaitu yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah mengakibatkan benda itu berpindah sejauh jarak tertentu. Itu artinya ketika kita sedang mendorong dinding dengan tenaga maksimal tetapi dinding tidak berpindah kemana-mana, maka pada kasus ini orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha karena perpindahannya sama dengan 0. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ada dinding didorong oleh seseorang. Dinding itu kan tidak berubah posisi ya, tidak ada perpindahan. Jika perpindahannya sama dengan 0, maka orang tersebut tidak melakukan usaha. Padahal dia memberikan gaya yang besar gitu ya. Adapun syarat yang kedua yaitu gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahannya. Nah, di sini. Jadi dia memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Ini ya bentuknya ya. Perpindahannya ke arah kanan, maka besar dan arah usahanya yaitu ke kanan juga. W sama dengan F cos theta, atau boleh ditulis cos alpha gitu. Adapun contoh soal usaha dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Soal yang pertama, sebuah balok es bermasa 10 kg dipindahkan dengan cara ditarik oleh Pak Danu. Pak Danu menarik balok es tersebut dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika alfa sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dengan lantainya diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan oleh Pak Danu? Teman-teman, mari kita simak bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama, tentunya teman-teman tulis dulu ya yang diketahui. Diketahuinya ada apa saja tadi? F-nya sama dengan 50 Newton. Nah, kemudian masanya yaitu 10 kg dan jaraknya yaitu 8 meter ya, jarak perpindahannya. M-nya di sini adalah massa balok 10 kg. Selanjutnya cara menjawabnya, W sama dengan F cos alpha dikali S. Nah, F-nya berapa? Di sini. F cos alpha dikali delta S. F-nya 50, cos alpha ditulis cos 60, delta S-nya berpindah sejauh 8 meter, maka 50 dikali cos 60 derajat dikali 8 akan sama dengan 50, cos 60 itu setengah, kita tulis di sini. 50 dikali setengah dikali 8 sama dengan
200 Joule gitu ya. 8 dicoret dengan 2, di sini sisanya 4. Jadi 50 kali 4 sama dengan 200 Joule. Nah, teman-teman harus belajar ya sin konstannya sudut istimewa. Nanti akan saya bagikan untuk materinya. Selanjutnya kita akan coba mempelajari tentang apa itu energi. Baik. Nah, teman-teman silakan dilihat ya. Energi adalah suatu ukuran kesanggupan benda tersebut untuk melakukan suatu usaha. Satuan energi ditulis dengan Joule. Sedangkan kalau tadi satuan usaha itu apa sih? Nah, ditulis Joule juga, atau boleh dalam bentuk lainnya karena rumus usaha adalah F dikali delta S. F satuannya Newton dan delta S satuannya meter, maka usaha juga boleh ditulis dengan satuan Newton meter. Lain halnya dengan energi ya, satuannya ditulis dalam bentuk Joule. Yang pertama kita coba pelajari tentang energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Untuk energi potensial simbolnya EP, E besarnya, P-nya kecil ya. Satuannya Joule. M-nya itu massa benda dengan satuan kilogram, G di sini adalah gravitasi bumi, percepatannya senilai dengan 10 meter per second kuadrat. Hanya ini high ketinggian benda saat dia jatuh dalam satuan meter. Contohnya di sini. Ada buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, ketinggian pohon ini ditulis dengan H di sini. Contohnya, kita lihat soalnya. Contoh soal untuk energi potensial yang pertama. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per second, sedangkan ketinggiannya yaitu 4,5 meter. Berapa sih energi potensialnya? Baik. Nih, ada buah kelapa jatuh dari pohonnya pada ketinggian 4,5 meter. Gravitasinya 9,8, maka kita tulis dulu di sini ya. Diketahui M-nya yaitu massa 2,5 kg, ketinggian H itu 4,5, percepatan gravitasi bumi yaitu G sama dengan 9,8. Untuk cara menjawabnya kita tulis dulu persamaannya. Jadi energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Massanya 2,5, G-nya 9,8, kemudian dikali sama H-nya 4,5. Nah, setelah teman-teman hitung nanti didapatkan hasil sebesar 110,25 Joule. Energi potensial yang dialami kelapa itu saat jatuh. Selanjutnya yang kedua ada namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang dialami benda saat mengalami perpindahan dengan kecepatan tertentu. Contohnya di sini ada seseorang sedang bersepeda mengalami perpindahan dengan kecepatan tertentu. Untuk keterangannya bisa dilihat ya. Simbol EK itu untuk energi kinetik, satuannya Joule, sedangkan M di sini adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V itu sendiri adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh soal energi kinetik. Ada sebuah batu dengan massa 30 kg dipasangkan pada ketapel, kemudian melesat dengan kecepatan 15 meter per second. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Nah, kita tulis dulu yang pertama tadi massa batunya yaitu 30 gram, kita ubah dulu konversi dalam bentuk kilogram. Maka 3 dibagi 1000 bisa kita tulis ya. Selanjutnya, V-nya yaitu kecepatan saat melesatnya 15 meter per second. Jadi untuk menuliskan hubungan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik, kita tulis di sini usahanya akan sama dengan perubahan energi kinetik dan senilai dengan perubahan energi potensial. Selanjutnya kita tulis dulu dari perubahannya itu, energi kinetik yang kedua dikurang energi kinetik yang pertama akan senilai dengan energi potensial yang pertama dikurang dengan energi potensial yang kedua. Maka kita tulis yang pertama di sini kita kumpulkan dulu, kemudian yang kedua nanti posisinya bagaimana kita kumpulkan di sebelah kanan. Maka energi potensial pertama dijumlah dengan energi kinetik yang pertama akan senilai dengan energi potensial yang kedua dijumlah dengan energi kinetik yang kedua.
Energi potensial rumusnya itu apa sih? Kita pecah di sini ya. Massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian yang pertama, kemudian dijumlah dengan energi kinetik itu sendiri. Rumusnya kita pecah lagi di sini. Setengah M dikali V dikuadratkan akan senilai dengan energi potensial yang kedua, yaitu M dikali G dikali H yang kedua. Selanjutnya energi kinetik yang kedua di sini kita tulis lagi rumusnya, yaitu setengah dikali M dikali V kemudian dikuadratkan. Ini adalah bentuk dari hukum kekekalan energi. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa itu tentang daya. Nah, teman-teman, kalian bisa buka buku paket kalian ya di halaman 363. Daya bisa didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau besar usaha persatuan waktu. Jadi, karena daya itu kalau bahasa Inggrisnya kan power ya, jadi simbolnya kita pakai huruf depannya yaitu P. Nah, untuk simbol daya itu dilambangkan dengan P, dan untuk cara menghitungnya dihitung dengan cara membagi usaha yang dilakukan atau work, yaitu simbolnya W, terhadap lamanya waktu yang diperlukan selama melakukan usaha atau time-nya yaitu T. Jadi untuk simbol daya P, untuk menghitungnya yaitu P sama dengan W dibagi T. W-nya jangan lupa ya, W besar teman-teman. Nah, besar usaha bisa dihitung dari gaya yang dikalikan dengan perpindahannya, atau W sama dengan F dikali delta X. Apabila dia membentuk sudut tertentu, maka W-nya sama dengan F dikali delta X dikali cos theta. Sehingga persamaannya bisa teman-teman lihat di persamaan 9-11, di mana P-nya akan sama dengan F dikali V, atau bisa juga menggunakan persamaan P sama dengan F dikali delta X per T. Nah, delta X per T ini kan sama aja seperti S per T ya. S per T jarak dibagi waktu itu senilai dengan persamaan kecepatan atau V. Maka di sini delta X per T itu diganti dengan V, bisa diganti dengan kecepatan. Nah, teman-teman, untuk satuan daya itu jangan lupa ya, watt. 1 watt itu senilai dengan 1 joule per 1 second. 1 joule tiap 1 second gitu ya. Sekian dulu materi tentang usaha, energi, dan daya yang bisa saya sampaikan tentang konsep, penurunan rumus, ataupun persamaan rumusnya beserta contoh soalnya. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, penulisan, dan pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.